kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat. Bercerita tentang seorang pensiunan tentara Tiongkok yang terus mencari putranya yang hilang 10 tahun yang lalu. Oke, tidak usah berlama-lama karena filmnya sangat seru dan menegangkan, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pensiunan tentara Tiongkok bernama Juna. Saat itu, Juna sedang mendatangi kantor polisi yang ada di kota untuk menanyakan putranya yang hilang 10 tahun yang lalu. Diketahui kalau setiap minggu Juna selalu datang ke kantor polisi hanya untuk bertanya apakah pihak polisi sudah menemukan putranya. Namun lagi-lagi pihak polisi mengatakan kalau putra Juna belum diketemukan. How many more next weeks? Come back next week. Ketika Juna berada di dalam bis untuk pulang ke rumahnya yang ada di desa, si supir bertanya apakah Juna tidak lelah mendatangi kantor polisi kota setiap minggu. Juna menjawab kalau ia yakin putranya masih hidup sehingga sampai kapanpun Juna tetap akan mencari. Lalu Juna mengatakan kalau putranya mempunyai tanda merah di bagian leher dan apabila si supir melihat, maka si supir bisa menghubungi Juna. Mendengar hal itu, si supir yang kasihan sekaligus kesal, ia pun menjelaskan kalau dirinya juga mempunyai tanda merah di bagian leher karena kemarin sempat masuk angin. Keesokan harinya, Juna dibangunkan oleh alarm yang setiap pagi menyala karena Juna harus bekerja di minimarket. Ternyata Juna mempunyai usaha minimarket yang terletak di desa terpencil di samping rumahnya. Terlihat juga banyak orang yang datang karena kebetulan minimarket ini hanya ada satu di desa tersebut. Adegan berpindah ke dua orang tentara yang sedang berjaga di rumah aman. Diketahui di dalam rumah aman tersebut ada seorang saksi yang sedang dilindungi karena dia memiliki bukti kejahatan para teroris. Di waktu yang sama ada beberapa bocil gelandangan yang sedang bermain serta sempat mengganggu kedua tentara itu. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Where's Dave? David's down! Ternyata serangan tersebut dilakukan oleh anggota teroris yang sedang mengincar saksi. Di dalam rumah aman ada tentara yang mengabarkan kalau saksi yang mereka lindungi baru saja kabur entah kemana. Sementara itu, tepat di dekat rumah aman tampak seorang bocil yang sedang ketakutan seorang diri. Alhasil satu tentara wanita nekat mencoba menolongnya, tapi inilah yang terjadi. Kemudian para teroris menerobos masuk ke rumah aman hingga mereka berhasil menghabisi pasukan tentara dan menyisakan satu orang untuk disandra. Shit! Singkat cerita, sandera itu dibawa menghadap kepada pemimpin teroris dan ini dia si pemimpin teroris yang sering disebut dengan Ayah. Lalu Ayah bertanya di manakah saksi yang sebelumnya dilindungi oleh para tentara di rumah aman. Tentara itu mengatakan kalau saksi telah kabur tapi ia yakin masih berada di sekitaran desa terpencil ini. Selang beberapa saat, Ayah mendapat telepon dari pejabat korup yang ingin menanyakan apakah Ayah sudah menghabisi saksi. Ayah menjawab kalau sebentar lagi kelompoknya pasti akan menemukannya. Namun si pejabat hanya memberi waktu 12 jam agar kelompok Ayah bisa menyelesaikan tugas tersebut. Setelah berteleponan dengan pejabat korup, kita diberitahu kalau Ayah mempunyai dua orang tangan kanan yang sangat ia percaya serta andalkan. Yang pertama yaitu seorang wanita bernama Cherry, ini orangnya. Sedangkan tangan kanan Ayah yang kedua bernama David, orang paling nurut dan sangat peduli kepada Ayah. Kemudian Ayah menugaskan David supaya meledakkan bom di area bukit agar terjadi longsor.
Hal itu ayah lakukan agar desa terpencil ini benar-benar terisolasi dan tidak ada yang dapat keluar ataupun masuk selama 12 jam. 还给大咖。 Adegan kembali berpindah ke Juna yang masih berada di dalam toko minimarket. Lalu ada seorang polisi yang ingin menghutang kepada Juna, akan tetapi Juna hanya diam dan tidak mau menjawab sepatah kata apapun. Si polisi yang tahu Juna adalah orang yang brutal di masa lalu, ia pun segera mengatakan jika dirinya hanya sedang bercanda. 好不好？ Selang beberapa saat, tiba-tiba terjadi gempa bumi akibat longsor yang membuat sebagian pengunjung panik. Terungkap fakta, gempa bumi ini adalah ulah dari kelompok ayah yang memang sedang meledakkan bom di sekitar bukit. Alhasil jaringan internet dan telepon mati sehingga mereka tidak mungkin bisa meminta bantuan keluar desa. Ditambah desa ini sangat terpencil dan juga jauh dari keberadaan kota. Tak lama kemudian masuklah seorang wanita dan pendeta laki-laki sambil membawa bocil yang tengah terluka akibat gempa. Melihat hal tersebut, Juna pun tidak mau diam saja dan ia segera mengambil beberapa barang lalu mengobati si bocil. Namun di waktu yang sama terdengar suara gemuruh mobil dan ternyata itu adalah pasukan ayah yang ingin menghampiri minimarket Juna. Di sini Cherry sempat meminta izin untuk langsung masuk ke dalam dan membantai semua orang yang ada di minimarket. Akan tetapi ayah melarang karena ia tahu siapa Juna yang sebenarnya. Lalu ayah mengatakan kepada Juna kalau wanita yang ada di samping Juna adalah orang yang sedang ia cari. Apabila Juna mau memberikan wanita itu dengan cara baik, maka dirinya tidak akan menyerang Juna berikut dengan para pengunjung yang lain. Bahkan ayah akan memberikan uang yang banyak kepada Juna. Diketahui wanita yang sedang diincar ayah ini bernama Susan dan dia merupakan saksi yang mempunyai sebuah chip atas kejahatan kelompok teroris. Pada awalnya, semua orang yang ada di dalam minimarket meminta Juna untuk segera menyerahkan Susan. Hingga ketika Susan akan menyerahkan diri, Juna langsung menarik Susan dan segera menutup tokonya. Hal tersebut tentu membuat ayah begitu murka. Sementara di dalam toko ada satu orang yang memaksa Susan untuk keluar, tapi tiba-tiba pada akhirnya Juna membawa Susan dan orang-orang yang tersisa untuk menuju ke gudang belakang. Di sini Juna meminta mereka tetap berada di gudang belakang sementara dirinya akan melawan kelompok teroris tersebut. Namun sebelum itu terlihat ada satu laki-laki yang marah kepada Juna karena Juna telah membiarkan Susan bersama mereka. Juna menjelaskan apabila Susan diserahkan maka kelompok teroris tetap akan membantai mereka satu persatu. Kemudian Juna kembali ke ruangan depan untuk mengambil sebagian barang yang diperlukan. Ternyata barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam microwave karena Juna akan membuat sebuah jebakan. Sementara di sisi lain, ayah menugaskan eksekutornya bernama Yusuf untuk masuk ke dalam minimarket. Singkatnya, Yusuf dan anggotanya berhasil mendobrak pintu lalu masuk ke dalam. Di sini Yusuf segera meminta anggotanya untuk mencari Susan sebagai target utama mereka, tapi tiba-tiba ketika Juna akan kembali ke gudang belakang, ternyata Yusuf masih selamat hingga terjadilah perduelan brutal di antara mereka. Terlihat beberapa kali Juna mampu ditumbangkan Yusuf dengan sangat mudah. Ditambah beberapa anggota teroris yang ada di luar juga masuk ke dalam untuk membantu Yusuf. Namun dengan tekad yang kuat, Juna mampu menghabisi para anggota teroris itu lalu kembali melawan Yusuf. Pada akhirnya Juna pun berhasil menghabisi Yusuf lalu kembali ke gudang belakang.
Rupanya kali ini Juna membawa Susan dan yang lain masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah yang ada di gudang belakang. Di sisi lain, Cherry, tangan kanan ayah, tampak sangat bersedih setelah mengetahui kalau Yusuf sudah dihabisi Juna. Seketika Cherry pun teringat akan masa lalunya. Waktu itu Cherry adalah seorang yatim piatu yang kerap dibully oleh teman-temannya. Sampai Cherry dihampiri oleh ayah dan juga Yusuf yang ingin mengadopsi Cherry. Saat itu Yusuf memberikan buah Cherry hingga sampai sekarang ia pun diberi nama Cherry. Kemudian Cherry mengenakan selendang milik Yusuf dan terpancar jelas di mata Cherry kalau ia ingin segera balas dendam kepada Juna. Awalnya tangan kanan kedua ayah yaitu David sempat ingin ikut membantu. Akan tetapi ayah melarang karena ia ingin David tetap bersama dirinya. Rupanya ayah yakin jika Cherry pasti bisa menyelesaikan tugas ini tanpa dibantu oleh David. Adegan kembali kepada Juna yang tiba-tiba terjatuh lemas akibat kelelahan. Alhasil mereka pun harus menghentikan perjalanannya demi bisa mengobati Juna. 15 menit kemudian memperlihatkan Cherry dan beberapa anggotanya sedang menyusuri terowongan itu. Lalu Juna yang sempat mendengar suara langkah kaki mendekat, ia pun meminta yang lain agar pergi duluan saja sementara Juna akan menghadapi kelompok Cherry. Singkatnya, saat kelompok Cherry tiba, Juna pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu, Juna berhadapan dengan Cherry yang tampak begitu hebat. Tapi pada akhirnya Juna berhasil menghabisi Cherry, namun di waktu yang sama ternyata Cherry membawa 2 granat hingga terjadilah ledakan besar. Setelah itu memperlihatkan Juna yang tengah terkapar tak sadarkan diri. Selang beberapa saat Juna terbangunkan oleh suara alarm dari jam tangannya. Diberitahu kalau jam tangan ini adalah pemberian putranya sebelum putranya dulu menghilang. Di sisi lain, satu anak buah ayah mengabarkan jika pintu masuk terowongan kini sudah tertimbun tanah akibat ledakan tadi. Alhasil mereka tidak mungkin bisa mengejar Juna melalui terowongan tersebut. Lalu David sebagai tangan kanan ayah yang terakhir, ia pun berjanji pasti bisa menghabisi Juna berikut menangkap Susan yang menjadi target utama mereka. Diketahui kalau David ini adalah tangan kanan ayah yang diberi kuasa untuk memimpin pasukan bercadar. Di balik itu memperlihatkan Juna yang sudah berkumpul dengan yang lain. Namun di sini ternyata mereka dibuat bingung karena terowongan menuju keluar sudah tertimbun tanah. Artinya pintu masuk dan pintu keluar terowongan sudah tertimbun tanah yang membuat mereka terjebak di dalam terowongan tersebut. Beberapa jam kemudian tampak Juna dan yang lain mulai frustasi dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lalu seorang pendeta bercerita jika dirinya kenal dengan kelompok bercadar yang dipimpin oleh David tangan kanan ayah. Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu David dan kelompoknya sering mendatangi gereja setiap hari Minggu hanya untuk mengambil roti. Namun karena seringnya mereka datang ke gereja, si pendeta pun sedikit demi sedikit mulai mengajari mereka membaca dan juga menulis. Bahkan mereka juga belajar Alkitab dan hampir saja menjadi pengikut si pendeta. Hingga di suatu waktu mereka menghilang cukup lama lalu kembali dengan perasaan tidak karuan. Rupanya kelompok bercadar baru saja melakukan pembantaian atas perintah bosnya yaitu ayah. Si pendeta sempat mengajak mereka untuk kembali dan memohon ampunan. Tapi kali ini mereka menolak dengan alasan walaupun mereka memohon ampunan tapi ayah pasti akan terus memerintahkan mereka melakukan pembantaian lagi. What can I do for you today, kids? 在下的师父，
Di waktu yang sama, salah satu anak buah David mengabarkan kalau jalan keluar dari terowongan ini juga sudah tertimbun tanah, sehingga kemungkinan Juna, Susan, dan yang lain masih terjebak di dalam terowongan. Ayah yang mendengar hal itu, ia pun meminta pasukan David untuk menggali terowongan di pintu masuk dan juga pintu keluar. Nah, isi. Adegan berpindah kepada Juna yang tampak sedang tergeletak lemas. Waktu itu Juna tiba-tiba teringat akan masa lalu saat ia dan keluarganya mengalami kecelakaan. Juna terlempar cukup jauh dari mobil hingga ia tidak dapat menggapai istri dan putranya. Namun setelah kejadian itu, polisi hanya menemukan jasad sang istri dan oleh karena itulah Juna yakin kalau putranya masih hidup. Ketika Juna sudah terbangun, ia pun diajak berbincang oleh Susan. Di sini Susan bercerita mengenai kenapa dirinya bisa menjadi saksi serta memiliki bukti kejahatan kelompok ayah. Ternyata dulunya Susan merupakan anak yatim piatu yang diadopsi oleh ayah. Namun karena Susan sangat mahir menggunakan komputer, ia pun akhirnya ditempatkan di departemen IT tanpa perlu bisa bertarung seperti anak buah ayah yang lain. Setelah sekian lama Susan berada di departemen IT, Susan pun tak sengaja menemukan fakta kalau anak buah ayah yang dijadikan tentara semuanya adalah anak-anak yatim piatu. Tapi yang membuat Susan merasa tercengang karena ternyata mereka menjadi anak yatim piatu karena ayahlah yang sudah menghabisi orang tua mereka. Artinya Susan juga menjadi anak yatim piatu karena ayahlah yang sudah menghabisi orang tuanya. Kemudian Susan memberikan sebuah chip yang berhasil ia curi dan di dalamnya merupakan semua bukti kejahatan kelompok ayah. Bukan hanya itu, Susan juga menjelaskan kalau di dalam chip ini terdapat uang miliaran dolar. Namun entah mengapa Juna menolak menerima chip tersebut dan menyuruh Susan saja yang membawanya. Selang beberapa saat, mereka tak sengaja mendengar suara angin yang artinya ada jalan keluar dari terowongan itu. Setelah mencoba mencari, pada akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari tembok yang sudah keropos. Di sini, Juna dan yang lain merasa sangat lega karena mereka bisa keluar dari terowongan dengan selamat. Sekarang mereka tinggal memikirkan bagaimana cara kabur dari desa ini. Namun di waktu yang sama tiba-tiba ternyata itu adalah salah satu sniper ayah yang memang ditugaskan menjaga perbatasan desa. Dengan cepat si sniper menghubungi ayah dan David untuk datang ke sini. Lalu satu persatu orang yang bersama Juna berhasil dihabisi oleh sniper tersebut. Sampai di suatu kesempatan Juna mampu menembak balik tepat di kepala si sniper. Kini yang tersisa hanya tinggal segelintir orang dan Juna langsung mengajak mereka pergi ke suatu tempat. 20 menit kemudian David mencoba memeriksa orang-orang yang koit di atas menara, tapi sayangnya David tidak menemukan Juna dan juga Susan yang merupakan target utama mereka. David pun memberitahu ayah kalau Juna dan Susan tidak diketemukan. Namun di sini David melihat sebuah rumah yang terbengkalai dan ia yakin Juna dan Susan pasti berada di rumah tersebut. Adegan berpindah ke Juna yang ternyata memang sedang berada di dalam rumah itu. Sekarang Juna hanya ditemani oleh 3 orang, yakni Susan, satu polisi gempal dan si pendeta. Kemudian Juna meminta mereka untuk membantunya dalam membuat jebakan sebab kelompok ayah pasti akan datang ke rumah ini. Singkat cerita, sebagian anggota dari kelompok David mendatangi rumah tersebut untuk mengecek. Tapi dengan mudah Juna mampu meratakan mereka satu persatu.
Setelah semuanya diratakan, David pun mencoba menghubungi pasukannya tadi, namun sayang tidak ada jawaban. David langsung bisa menyimpulkan kalau mereka pasti sudah dihabisi oleh Juna. Tak lama setelah itu, David dan pasukannya yang tersisa datang ke rumah tersebut. Di sini mereka pun terus mencari Juna sampai mereka mendengar suara yang mencurigakan. Ketika dicek, ternyata suara itu berasal dari mainan yang sengaja dipasang Juna. Namun ketika David dan anak buahnya sudah berkumpul, tiba-tiba kemudian David yang masih berhasil selamat, ia pun harus berduel dengan Juna secara brutal. Di tengah perduelan, ternyata masih ada satu anak buah David yang masih hidup lalu menembak Juna. Ketika Juna akan kembali ditembak, beruntung Susan si pendeta dan satu polisi gempal segera menghentikannya. Sementara itu, Juna kembali berduel dengan David sampai Juna mampu mengunci David. Namun di waktu yang sama, suara alarm dari jam tangan Juna menyala hingga membuat David mengingat akan sesuatu. Juna yang awalnya ingin menghabisi David, ia pun tiba-tiba mengurungkan niatnya saat melihat tanda lahir David. Juna pun sadar kalau David adalah putranya yang selama ini ia cari, tapi David yang belum mengetahuinya langsung menusuk Juna. Ketika Juna mengelus kepala David, akhirnya ia pun sadar jika Juna adalah ayah kandungnya. Bersamaan dengan itu, ayah datang dan menyuruh David untuk terus menusuk Juna, tapi tiba-tiba setelah kejadian tersebut menampilkan sebuah narasi kalau Juna berhasil selamat dan kini bisa berkumpul lagi dengan putranya. Sementara Susan akan memutuskan pulang ke negara Tiongkok. Di akhir film memperlihatkan Susan yang tengah berpamitan kepada si pendeta. Namun saat mereka akan berpisah, tiba-tiba si pendeta mengeluarkan chip sambil mengatakan kalau kejahatan akan selalu ada. Siapakah si pendeta yang sebenarnya, saya juga tidak tahu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Ibrahimove.